Tidak ada prajurit yang salah. Ya. Jenderal yang salah. Jenderal, betul. Ibu sendiri tidak berminat untuk menjadi calon pemimpin di kota ini, Bu? Enggak. Jadi wali kota itu enggak ada. Kenapa, Bu? Enggak Ibu tahu kan ya, saya lebih senang dan lebih enjoy di DPRD. Saya lebih senang turun ke bawah, ngobrol dengan masyarakat, ngopi bareng, udut bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat para pemirsa dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan The Leader, dengan saya Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya bersama dengan seorang narasumber kita yang sangat luar biasa dengan kesibukannya, Wirawiri Bandung Cirebon. Saya yakin para pemirsa sudah cukup paham kenapa, karena beliau sudah cukup lama juga mengabdi di Kota Cirebon sebagai anggota legislatif. Ibu Lili Eliah SHMM. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Sehat ya? Sehat. Baru ketemu lagi Pak Yoyon. Udah lama sekali ini. Iya. Oke, sehat ya, Bu ya? Sehat. Oke, Bu Lili, sepengetahuan saya, Ibu ini kan sudah aktif cukup lama ya di Dewan ya. Iya. Saya juga tahu Ibu itu di Dewan, bahkan sudah 3 periode, Bu ya? 3 periode. 3 periode di Kota Cirebon dan sekarang ke provinsi juga sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Barat ya. Jawa Barat. Luar biasa. Bu Lili, kalau boleh diceritakan bagaimana Ibu mengawali karir di politik ini? Kenapa? Karena setahu saya katanya Bu Lili pernah jadi guru juga nih. Iya. Benar ya, Bu ya? Betul. Oh, enggak, Bu, gimana ceritanya supaya pemirsa tahu nih? Memang semenjak saya lulus sarjana, saya diminta untuk jadi guru di SMP SMA Advent. Itu ngajar PKN, PMP dan PPKN. Oh, Pancasila gitu. ya? Jadi, Udah Pancasila sekarang ya? Pancasila, Oke. gitu. Setelah itu juga nyambi sambil jadi advokat. Oh, Jadi guru sambil nyambi advokat juga. advokat. Iya. Pas saya ngambil S2, saya lagi penelitiannya di DPRD Kota Cirebon. Iya. Mau ketemu ketua DPRD waktu itu Pak Suryana. Oh ya, dari PDIP ya? Pak di PDIP, tapi nggak ada. Ketemu sama Pak Haji Sunaryo. Kata Pak PT Golkar saat itu ya? Oke. Jadi akhirnya saya diterima sama Pak Haji Sunaryo setelah beres urusan untuk tesis. Dia bicara, kamu Pak aktif di partai mana? Saya enggak. Langsung ditolong begitu ya? Iya, enggak. Kamu aktif di mana? Saya itu ketua LBPH Kosgoro Kota dan Kabupaten. Oh. Kosgoro itu kan katanya pendiri Golkar. Iya. Kenapa tidak masuk Golkar? Oh, gitu. Saya belum pengen. Oh. Masih Ya, ngurusin tesis ya, Bu ya? Iya, masih ngurusin tesis. Tapi mungkin Pak Naryo itu menyuruh bawahannya waktu itu pengurus Pak Suwega. Orang yang almarhum, sekarang udah almarhum. Iya. Bulak-balik ke rumah supaya saya jadi pengurus di DPD Golkar Kota Cirebon saat itu ya? Oh, gitu. Itu tahun 2000. 2000, wah luar biasa. Berarti Tahun udah 2000. 23 tahun kesini, Bu Iya. ya? Sudah pertama saya nggak mau, kedua nggak mau, ketiga saya nggak enak, ini yang disuruhnya orang udah tua, udah sepuh. Jadi saya hanya kasihan Jadi ke Pak setelah lamaran Suwega. ketiga baru mau ya? Iya, baru mau. Ya sudah, akhirnya saya ditempatkan di pengurus Golkar Hukum dan Kemasyarakatan. Gitu. Setelah itu jadi ketua Bakumham. Terus dengan jabatan-jabatan Iya. yang lain gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang ya sebenarnya bukan tidak sengaja, Bu ya. Artinya ada proses untuk masuk ke sana. Iya. Nah, Bu Lili, Ibu juga pernah menjadi unsur pimpinan ya, Bu ya, di Legislatif Kota Cirebon. Dan juga sekarang juga aktif di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, mestinya Ibu sudah tahu sedikit gambaran tentang bagaimana sih kepemimpinan di Kota Cirebon ini, Bu. Kenapa? Apakah selama ini pemimpin yang ada di Kota Cirebon ini apakah sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak? Seperti itu, Bu. Ya. Seperti apa gambarannya, Bu? Kalau kita bicara masalah kepemimpinan, berarti itu kan mengerucut ke satu orang. Ya. Iya kan? Ya. Sedangkan kalau pemerintah daerah itu kan eksekutif dan legislatif. Betul. Nah, di sini harus kerjasama. Tidak mungkin seorang pimpinan itu menguasai semua ilmu. Betul. Tapi di bawahnya, kadis-kadisnya itu
harus disesuaikan the right man in the right place, Right right man man in the on right the right place. job. Oke. Ya, Gitu. Jadi ya. harus tepat dengan sesuai bidang ilmu yang dia kompetensinya ya. kompetensinya. Oke. Ini kan kita melihat belum ke sana. Belum sana ya. Jadi akhirnya berimbas tidak ada prajurit yang salah, Ya, jenderal yang salah. jenderal betul. Tapi ini dalam hal pengaturan SDM, kadis-kadis itu harus right man in right place, right man on right job. Ya, Dan artinya- jangan like and dislike. Insya Allah itu bisa juga Ya. berkembang. Nah, kalau selama ini gambarannya berarti tidak maksimal, Bu ya. Iya. Nah, apakah dalam pandangan Ibu masih banyak PR kota ini yang harus kita selesaikan? Karena ini kan menjadi tanggung jawab pimpinan berikutnya nih, Bu ya. Iya. Seperti apa, Bu? Sebetulnya banyak PR-PR yang harus dibenahi oleh pemimpin berikutnya. Tapi ini juga harus dilihat, pemimpin berikutnya itu juga harus punya jiwa entrepreneur. Yo, karena kota ya, Bu ya. Iya, Kota harus punya karena entrepreneur, kota. betul. Jadi kalau kota ya kita perkembangannya harus seperti kota. Ya. Nah, dengan luas wilayah yang kecil menurut saya, kenapa tidak terpikirkan adanya penambahan wilayah? Penambahan wilayah bukan berarti nyaplok dari Wilayah sekitarnya. sekitarnya. Betul. Nah, kita punya laut luas. Singapura juga bisa. Bisa, betul. Dia ngurug laut itu kan dari kita, Iya. tanahnya. Tanahnya dari Indonesia, Bu ya. Iya. Oke. Kenapa Cirebon tidak bisa? Iya. Sedangkan laut di kota Cirebon itu tingkat sedimentasinya tinggi. Iya. Jadi tanpa nguruk yang banyak sebenarnya Tidak jadi bisa. ngurug yang banyak pun bisa, itu bisa untuk pengembangan wilayah. Iya. Gitu. Karena saya ingat waktu saya kecil jalan ke Samadikun itu sudah bisa melihat laut Di pinggir pantai ya, Bu ya. di pinggir pantai. Tapi sekarang jauh nggak kelihatan. Sekarang ya? jauh gak kelihatan, Iya. udah banyak bangunan. Itu jadi dari sana dulu lah, dari wilayahnya dulu baru bisa kita kembangkan. Iya. Baru kita bisa tata kembali RT Ya. RW-nya seperti apa gitu. Bu Lili, jadi saya ingat nih, dulu kita pernah bahas RT RW ya. Betul, kan Pak Yoyan juga dulu kan di Bapeda ya. Benar, betul. Nah, memang dalam pembahasan itu waktu itu Bu kita tahu bahwa kita tuh menemukan tanah timbul loh, Bu. Betul, Ada tanah timbul kan banyak, kurang lebih 75 gitu. hektar waktu itu saya identifikasi. Betul, benahi itu. Yang saya rasa ke depan sedimentasi tetap harus berkembang, tetap harus terjadi. Seharusnya kalau kita bisa identifikasi lebih jelas, harusnya kita bisa menemukan lahan lebih luas lagi, Bu. Betul. Luar biasa, betul Bu. Ya saya karena juga tanah timbul adalah kalau dalam undang-undang milik negara. ya. Negara yang mana? Nah, negara itu siapa gitu kan? Dan negara itu siapa? Betul. Apa di daerah? Ya. Ya coba bikin perdanya. Nah. Perda untuk penanganan masalah tanah timbul. Bisa itu kita luas wilayah, nggak usah gontok-gontokan. Nggak lah, usah karena ngambil wilayah Iya, kabupaten nggak sekitarnya, usah. betul. Malah kita kedalaman masyarakat, Bu. Betul. Oke, nah Bu Lili, kalau dilihat dari pembangunan di kota ini, apakah menurut Ibu masyarakat kita sudah cukup sejahtera? Sejahtera. Atau masih jauh? Ada juga yang sejahtera, ada yang enggak. Ada yang enggak ya? Oke lah, kayak gini, artinya Ibu kan sering turun ke bawah sebagai anggota Iya. DPRD, pasti Ibu sering ke bawah kan, paling tidak sering melihat bagaimana sih kondisi masyarakat kita secara umum gitu tuh, Bu. Ya, kebanyakan permasalahan di bawah itu yang saya sering turun, itu tentang bantuan yang dari pusat. Ya. Tapi si penerimanya itu tidak sesuai dengan kriteria. Oh, Ada yang harusnya dikasih, tapi tidak dikasih, tidak ada dalam daftar. Nah ini juga cara pendataannya seperti apa? Itu kan harusnya dari statistik kan. ya. Kota tidak dilibatkan, itu salahnya. Iya. Ini salah pusat juga. Iya. Makanya saya selalu bicara dengan rekan saya yang DPR RI, tolonglah benahi kembali untuk pendataan. Data ini ya, masalah data ini ya. Jadi jangan sampai ribut. Iya. Orang yang betul-betul harus dibantu tidak dikasih, tapi orang yang udah dilihat mampu kok dapat. Gitu. Ya, memang masalah data ini menjadi persoalan Betul. tidak saja Kota Cirebon, hampir Betul, semua wilayah. Kenapa? Karena data dari dinas tiap OPD itu kadang-kadang berbeda-beda, Bu ya. Betul. Dinas kesehatan berbeda, dinas sosial berbeda, BPS juga berbeda. Karena kriterianya beda-beda. Karena kriterianya beda-beda, ini yang Gitu, menjadi yang PR tidak kita. diseragamkan kriterianya. Iya, Bu Lili, kita sekarang ngobrol terkait dengan agenda besar negara kita nih. Kita kan tahu bahwa di 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi Iya, iya. seluruh wilayah ya, termasuk kita juga. Nah, tapi kita nggak akan ngobrol tentang capres atau cawapres lah, Bu. Itu urusan orang pusat lah ya. Itu urusan pusat lah.
Kita urusin yang kota kita saja. Kota Orang Cirebon, aja. bagaimana memilih calon-calon pemimpin yang ada di kota Cirebon ini. Nah, dalam pandangan Ibu, apakah calon-calon pemimpin atau calon-calon anggota legislatif yang ada di Partai Golkar ini sudah siap untuk itu, Bu? Waktu dulu, saya waktu jadi ketua DPD Golkar, Ya. saya sudah mengeluarkan 5 nama Ya. kader terbaik dari Partai Golkar Ya. untuk dipersiapkan ke Pilkada 2024. Tahun berapa itu, Bu? Waktu itu tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2021 ya. Iya. Di sana ada Agung Supirno, Andri Sulistyo, Ana Susanti, terus Edo dengan Pak Heri. Itu dari internal. Oke. Itu yang akan kita persiapkan. Kader-kader ya, kader-kader partai ya, Bu ya. Oke. Dan itu juga tidak ada nama saya. Kenapa? Karena saya tidak berminat. Padahal Ibu ketua loh ya, pada Iya. saat itu ya. Iya, tapi saya sendiri yang mengeluarkan 5 nama. Tidak ada nama saya. Itu juga menjadi pertanyaan orang. Malah ada yang ngomong, lah Ibu mengeluarkan 5 nama, nanti ujung-ujungnya Ibu. Wong saja, atau nama lain gitu ya. Iya, kalau saya bicara A, ya A. B, ya B. Kalau saya tidak, ya tidak. Iya. Gitu. Jadi nggak jadi masalah bagi saya orang mau menduga-duga seperti apa. Yang terpenting niat saya pertama itu, saya masih tetap pengen di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau udah niat itu nggak usah dicawe-cawe dengan yang lain. Nanti niat yang ini nggak terlaksana, yang ini nggak terlaksana. Jadi kalau niat satu ya sudah satu. Itu kalau prinsip saya. Oke. Tapi secara Ibu sendiri tidak berminat untuk menjadi calon pemimpin di kota ini, Bu? Enggak. Jadi wali kota itu Nggak ada. Kenapa, Bu? Nggak Ibu tahu kan ya, saya lebih senang dan lebih enjoy di DPRD. Oh gitu ya. Tapi kan capaian orang politik kan biasanya ke sana, Bu. Ya mungkin orang. Ekspektasi setiap orang politik biasanya gitu kan? Beda-beda setiap Beda ya? orang. Kalau saya kan orangnya gimana ya? Gak mau diatur lah gitu. Itu aja. Iya, gitu. iya. Dengan jadwal ini yang bingung. Saya lebih senang turun ke bawah, ngobrol dengan masyarakat, ngopi bareng, udut bareng. Gitu. Nah, Bu, ini dari perjalanan Partai Golkar ada yang menarik, Bu. Kalau kita lihat sampai menjelang 2019 dulu, itu kan pimpinan DPR itu pasti dari Golkar. Iya. Iya kan? Ingat Bu ya? Iya. Nah, tetapi pada periode 2019-2024, kok nggak ada ya? 2004 masih Golkar. 2019 sampai 2024. Oh iya, Kan nggak ada ya? 2019. Nah, itu kenapa, Bu? Ya, gimana ya? Di mana? Itu juga faktor di mana letak SDM ya. kelemahannya? SDM dari partai Ya atau? dari pengurusan ke pengurusan. Ya termasuk mungkin saya di dalamnya sebagai ketua Bapilu. Karena saya tinggalkan Cirebon ke Jawa Barat itu tanpa mengkader untuk yang saya. Oh, oke. Tapi untuk tahun 24 ini, karena kadang gini ya Pak, orang mau milih saya, Ya. itu bukan karena partainya, Ya. tapi karena figur. Ya. Nah kebanyakan pemilih saya itu bukan orang Partai Golkar gitu. Jadi Justru di luar Partai Golkar. iya, makanya sekarang ya kita rubah mindset. Insya Allah anak saya maju di Kecamatan Kesambi. Oh gitu, dari Iya, Golkar juga? untuk menampung orang-orang tersebut yang kehilangan induk semangnya di kota Cirebon. Gitu ya. Luar biasa. Jadi kan anak sudah ngikutin sekarang ya? Iya. Udah mengkader dari situ. Mengkader sendiri aja udah. Oke, Bu Lili, ini tadi Ibu sampaikan bahwa Partai Golkar juga sudah mengusung calon-calonnya untuk di Pilkada 2024. Nah, apakah Ibu sedemikian optimis, Partai sedemikian optimiskah untuk bisa mencapai itu? Yang namanya orang itu Pak, kan perlu proses. Iya. Kenapa saya jauh-jauh hari mengeluarkan 5 nama tersebut? Iya. Maksud saya dia turun dong ke masyarakat, gitu kan? Memperkenalkan diri. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Oh. Harusnya itu yang dilakukan oleh kelima orang Tadi itu tersebut. memperkenalkan diri, Bu. Iya. Strateginya berarti Tapi seperti itu ya. saya lihat kurang maksimal mereka turun ke bawah Iya. memperkenalkan diri bahwa kita itu kader terbaik loh yang akan dipersiapkan untuk 2024. Kalau soal misalnya jadi atau tidaknya itu kan berdasar rekomendasi Iya. dari DPP. Iya. Siapa yang dapat rekomendasi, saya sebagai bina wilayah di kota Cirebon wajib memoles untuk kemenangan dia. Oke, Gitu. ya. Jadi
kalau sekarang bicara optimis dan tidak, saya belum lihat yang lain-lainnya. Oh gitu. Iya. Belum ada figur lain? Bukan, yang baru. Oh, maksud dari partai lain atau? Iya, dari partai lain yang baru saya kelihatan yang pengen jadi wali kota hanya Ibu Wakil saja, Bu Eti. Dari Nasdem ya? Yang lain belum, Oh, begitu gitu, ya? menggebu-gebu. Kan bisa Atau mungkin saja belum nanti ini, di Bu? tengah jalan tuh, gitu kan. Jadi saya baru melihat cuma satu. Oh gitu ya? Iya. Atau mungkin momennya kali belum pas kali Bu? Ya mungkin juga, mungkin karena mereka momennya sekarang lagi sibuk Ke pileg. pilegnya dulu ya? Iya. Karena setiap partai juga diinstruksikan untuk pilkada. Nah itu yang, pileg dan itu yang pilpres. menjadi pertanyaan dalam hati kecil saya Bu. Partai Golkar pileg aja belum selesai nih, Ya, belum jelas hasilnya. Tapi kok udah berani mencalonkan untuk di pilkada gitu? Bukan begitu. Proses kan, Ya. kita kan bisa proses. Betul. Kalau proses Saya itu setuju. tidak Tadi mengkhianati hasil. strategi yang disampaikan itu memang tes itu case proses. dulu, Betul, tes case. terus ditindaklanjuti Ya. proses Ya. pengenalan ke bawah, Ya. gitu. Oke. Tapi kan yang dikenal di dapilnya masing-masing saja, tidak menyeluruh, Tidak menyeluruh. ke kota Cirebon. Artinya berarti ya mereka bermain Tidak pada memanfaatkan. tidak Padahal kan waktu masih lama. Masih panjang. Kalau proses ini terus dijalani, Ya. bisa matang. hasilnya bisa maksimal. Masih maksimal. Nah, Bu Lili, menarik ya bahwa Partai Golkar sudah sedemikian optimis untuk bisa menyampaikan itu. Nah, saya dengar juga katanya Partai Golkar juga mengusung Pasekda kita ya, Pak Agus Mulyadi untuk juga ikut dalam Pilkada 2024. Gimana pandangannya Ibu? Ya bagi saya sah-sah saja, itu kan pengusulan. Ya. Karena kan setiap pemimpin beda setiap koki beda masakan lah. Ya, betul. Nah, ya kan. Saya waktu jadi ketua menginginkan ada proses, sedangkan mungkin ketua yang ini instruksi dari Jabar memang harus mengirimkan beberapa nama untuk pilkada. Itu memang itu permintaan diinstruksikan dari sana ya? Dari Jawa Barat. Dan kemarin waktu rapatnya juga sempat saya juga hadir dan melihat prosesnya. Waktu itu tuh banyak nama yang dikeluarkan. Selain dari ketua, Pak Edo, Pak Heri. Malah ada Ibu Wati loh waktu Ya, itu. Bu Wati. Terus ada Pak Sekda. Ya. Terus ada yang lainnya lah, malah ada Pak Toto Sunanto Ya. apa gitu. Wow. Ya udah terserah, itu mah terserah. Kan yang mengusulkan ke Jawa Barat itu kan tanda tangan ketua dan sekretaris. Jadi banyak ragamnya dari rapat itu memang harus demokratis ya. Semua juga yang mempunyai kelebihan karena dalam PO-nya unsur internal, eksternal juga bisa tokoh. Gitu. Mungkin mereka itu termasuk tokoh. Ya. Kalau saya melihat Ibu Wati itu bukan ini internal karena dia pernah jadi pengurus wakil ketua. Oh, pernah juga Waktu Bu Wati saya itu, sebelum jadi ketua KONI sekarang iya, ya? betul. Gitu. Tapi kalau Pak Sekda kan birokrat Bu. Itu diambil dari tokoh karena ada dalam PO-nya selain internal juga eksternal. Tapi cari tokoh yang mungkin bisa menyeimbangi gitu dan bisa berkomitmen. Dalam pandangan Ibu, Pak Sekda bisa seperti itu ya? Saya nggak tahu ya, itu urusannya. Kan Ibu udah kenal cukup lama juga. Iya, cukup lama kenal dan kan tidak etis. Kita bicara masalah partai kita Personalnya dan atau- personalnya gitu. Jadi silakan aja, silakan berlomba, bersaing, memperebutkan rekomendasi. Karena rekomendasi itu adalah kewenangan dari pusat. Iya. Bu, kalau kita lihat bahwa sekarang kan perwakilan anggota legislatif di Dewan kan kita berapa? 3 ya Bu ya? Iya, 3. tiga. Nah sebenarnya berapa sih syarat untuk bisa memunculkan calon wali kota? 7 7. kursi. Nah itu kira-kira dalam pandangan Ibu mungkin tidak bisa kita mencapai target itu pada... Karena nanti yang dihitung tuh hasil pemilu yang sekarang, Oh, bukan yang lama. iya. Jadi kalau misalnya Golkar Artinya berarti ingin kan kita mengajukan, targetnya berarti bisa lebih dari itu? makanya Partai Golkar sekarang itu tidak dulu fokus ke pilkada, Iya. tapi kepada pileg dan dulu. pilpres. Oke. Itu instruksinya. Ya, tadi saya bilang, nah sekarang kan kalau saya sekarang targetnya 3, sementara dapil sekarang kan 5 Ibu ya? 5. 5. Jadi paling tidak bisa 5 atau lebih dari itu. Insya ya? Allah. Ada sisa suara yang bisa jadi kursi lah. Oh gitu. Itu maksudnya. Oke lah, semoga nanti Partai Golkar sukses Bu ya. Iya, paling cari satu koalisi lagi. Bu, sekarang kita kembali ke peran Ibu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Nah, dalam pandangan Ibu, kota Cirebon ini seperti apa, Bu? Sekarang Ibu, setelah Ibu ada di Jawa Barat nih, bagaimana peran kota Cirebon secara kewilayahan nih? Apakah orang kabupaten itu masih melihat Cirebon sebagai pusat kota, atau kegiatan sudah bergeser ke wilayah-wilayah yang lain? Kalau dulu kan ibaratnya hampir semua orang kabupaten, Kuningan, Majalengka, itu kan pasti dalam benaknya pasti pengennya ke kota tuh. Betul. Nah, ekonomi juga segala Dalam sekarang gimana? benaknya masih seperti itu, ya. bahwa kota Cirebon itu sebagai hinterland. Ya. Gitu. Jadi orang Kuningan apa kalau mencari pekerjaan kan, kalau kota Cirebon kalau siang itu kan padat sekali. Ibu, ya. Tapi kalau malam cuma 300 ribuan Artinya penduduknya kalau siang 2 juta katanya. Betul. ya. Nah di sini saya melihat kota Cirebon itu berkembangnya dari sektor swasta kebanyakan. Oh, iya. Iya kan? Iya. Yang membangun kan dengan yang membangun itu dari sektor swasta. Setuju, Bu. Setuju. Kenapa tidak diimbangi dari pemerintahannya? Tinggal siapkan jalan-jalan aja. Infrastruktur ya. Infrastrukturnya. Toh yang membangun kan banyak investor. Bisa siapa saja. Bisa tidak siapa harus saja. Pemerintah, swasta pun bisa. Betul gitu untuk pengembangannya. Nah, dalam pandangan Ibu nih Bu, sebenarnya masalah utama kota ini apa? Ya itu yang tadi saya bilang. SDM. Kalau masing-masing, betul. Masing-masing dinas dipegang oleh orang yang mumpuni. SDM yang tepat berarti ya? Tepat. Itu saya rasa nanti program-programnya tepat. Oke. Kalau visi misi yang dituangkan dalam RPJMD, itu saya visi misi kan bagus semua. Iya, bagus. Nggak ada yang visi misi yang jelek, Yang jelek gitu. tuh nggak ada, nggak mungkin. Dan setiap pergantian wali kota, tidak semua visi misi tercapai. Oke. Ya Setuju, kan? setuju Bu. Betul. Ya kan? Pak Nah, Yon apalagi Bapeda, tahu kan? Namanya juga visi kan masih mimpi kan? Betul, Oke. gitu. Nah, makanya saya kalau bahas RPJMD, saya hanya satu pertanyaan. Bawa ke eksekutif kan tahu sendiri. Iya. Ada yang fenomenal tidak? Masih tetap yang itu ya wis lah. Mengkonon-mengkonon baik gitu. Mengkonon baik gitu. Jadi saya ingin ada yang fenomenal lah, ada ini gitu. Iya, Gitu yang lah. inovatif Makanya gitu, yang inovatif gitu ya. yang jiwa entrepreneur. Iya, setuju. Memang itu kalau pemimpin punya jiwa entrepreneur, saya rasa dia pasti kreatif dan inovatif. Iya, betul. Nah, Bu, selain masalah, lalu potensinya apa sih Bu kota Cirebon ini dalam pandangan Ibu? Kita kan nggak punya sawah kayak Indramayu, nggak punya minyak kayak Indramayu juga. Betul. Mungkin sekarang wilayah dapil Ibu ya, atau juga nggak kayak Kuningan yang punya wisata. Cirebon apa Bu? Sebetulnya Cirebon tuh bisa. Potensi yang paling bisa adalah wisata religi. Wisata religi. Gitu kan. Wisata budaya Bu ya. Wisata berarti budaya bisa, Ya. karena kalau religinya sih ada di kabupaten Ya, gitu. nah, kalau di Tapi kotanya, ini dikembangkan lah. Ya. Kita punya keraton, Iya. kita punya Gua Sunyaragi, Sunyaragi, betul. kita punya laut, Betul. ya kan? Pantai Di Kejawanan, Kejawanan bisa, betul. Taman Ade Irma. Iya. Coba kembangkan Iya. secara maksimal. Iya. Itu aja, Iya. saya bilang. Udah nggak usah yang Muluk-muluk repot-repot yang lah ya. lain, yang muluk-muluk Yang lah. ada di tempat kita aja kita Betul, kelola apalagi gitu ya. sebentar lagi BIJB tanggal 29, ini semua yang dari Husen yang Pindah. pesawat jet itu pindah semua ke BIJB tanggal 29 Oktober ini. Oke. Kita juga kan kemarin sudah lihat karena memang di bawah komisi saya, komisi 3. Iya. Itu semuanya sudah sampai tenan-tenan juga banyak yang terjual habis. Oke. Saham juga ada juga yang kita keluarkan demi untuk kemajuan BIJB. Nah, ini Harus diimbangi betul, dong Cirebonnya gitu. nggak bisa diem aja kan? Nggak bisa diam. Ini jadi menarik nih Bu. Ini kebetulan karena Ibu juga di provinsi. Nah, sementara kita tahu bahwa sekarang ada 2 infrastruktur utama yang sekarang lagi dikembangkan, yaitu Tol Cisumdawu dan juga Bandara Kertajati. Nah, dalam pandangan Ibu nih, mungkin lebih detail lagi dari yang tadi Bu ya. Kira-kira apakah wilayah kita, terutama Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu juga yang dapil Ibu, dapat memanfaatkan kedua infrastruktur tadi itu, atau cuma nonton doang nih? Enggak, harus gimana, Bu? bisa. Karena gimana? Dengan adanya Cisumdawu itu kalau bagi saya manfaatnya besar sekali. Ya. Kita bisa istilahnya rapat di Bandung misalnya jam 10. Kita bisa dari Cirebon bolak-balik. Karena saya tidak mungkin meninggalkan konstituen yang kita lagi sosialisasi. Karena menjelang 24. Itu sangat membantu sekali saya. Dan memang untuk Cisumdawu juga kita juga mau bikin juga ada tol yang ke Kuningan juga. Oke. Terus dari Gede Bage ke Cilacap juga kita
Karena itu juga ada peran serta investasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya, pastinya. Iya, seperti BIJB kita sekarang Dan ini provinsi punya kan, Bu? punya BIJB 64. Iya. Nah ini kan secara undang-undang 51 juga bisa. Nah itu untuk penambahannya bisa kita jual dan sudah ada sekarang lagi dilelang Iya. penjualan sahamnya. Iya. Ini juga untuk memaksimalkan Iya. peran BIJB untuk wilayah Jawa Barat. Iya. Kenapa ada Cisumdawu? Supaya orang Bandung ke Kertajati mudah, cepat. Iya. Karena dari Cileji sampai ke Kertajati itu paling 45 menit. Oh, Dari Bandung ya itu, Iya. dari Cileunyi Iya, ke sini. betul. Ya kalau ke Cirebon ya paling setengah karena masuk Cipali ke Cipernah bisa sejam setengah juga udah nyampe lah. iya. Nah, kan gini Bu, Bandara Kertajati sudah operasional, tol Cisumdawu juga ada. operasional juga. Nah, ini jangan sampai itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang Bandung saja. Betul. Nah, apa nih yang harus kita lakukan itu dalam pandangan Bapak? Kota Cirebon apa mau makanya ngapain? pemerintah Kota Cirebon karena dekat lah harus berbenah. Misalkan apa Bu? Ya yang tadi pengembangan potensi-potensi itu agar menarik Wisata wisata tadi itu ya. masuk ke Kota Cirebon. Nah berbenahnya seperti apa? Itu tugas eksekutif dan legislatif yang ada di Kota Cirebon. Tinggal kumaha cara nyengget duitnya. Kalau anggaran di Cirebon kan nggak mungkin bisa. Nggak bisa, betul. Nah coba kita lobby ke provinsi, lobby ke pusat untuk pengembangan. Iya. Jadi jangan mengandalkan APBD kota, nggak Iya. mungkin. Apalagi sekarang ada Bu Lili di provinsi ini harusnya bisa Nah, menjadi pintu harusnya masuk ya. gitu. Oke Bu, Bisa. semoga nanti Ibu bisa membawa perbaikan yang lebih baik buat kota ini. Amin, amin. Saya hanya baru bisa nambahin BPJS saja. Oh gitu ya, oh, alhamdulillah atas mas. Ya memang itu salah satu PR kita Ibu ya. Iya. Kesehatan itu memang juga menjadi problem kota di mana-mana. Nah Bu Lili sekarang Ibu Lili punya nggak, ada nggak pesan kira-kira buat teman-teman partai atau kader-kader partai Golkar nih dengan melihat masalah kota tadi, dengan melihat potensi tadi itu apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka itu betul-betul menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan kotanya? Ya dia harus berbenah diri dulu. Sebelum kita Sebelum membenahi benahi kota, ya kita membenahi diri sendiri. Karena sama juga itu pertanyaan dari Prof. Cecep waktu itu ke para calon wali kota. Waktu Oh, itu gitu. pernah disiarkan di Radar kalau nggak salah. Menanyakan bagaimana caranya memberantas korupsi Oh, di lingkungan, jadi meminimalisir korupsi. iya. Jawabannya semua nggak ada yang pas. Yang benar-benar. Iya kan? Iya. Kalau ingin membersihkan kuali yang kotor, Ya. tangan kitanya harus bersih. Jangan kotor dulu ya. Jangan kotor. Kalau tangan kitanya kotor ya tambah belepotan. Gitu Oke, aja. filosofi yang luar biasa. Jadi sebelum membersihkan orang lain kita dulu yang harus bersih Bu ya. Betul. Setuju Bu. Oke Bu Lili, aduh luar biasa ini diskusi kita sangat mencerahkan. Semoga apa yang kita diskusikan dapat mencerahkan dan mengedukasi masyarakat kita Bu, Kota Cirebon, agar nanti dalam pilkada atau pileg ya, atau pemilu 2024 nanti mereka tidak salah pilih. Betul, Ya, kenapa? Karena kalau salah pilih nanti resikonya dampaknya kan panjang ya Bu ya. Panjang, 5 tahun Nggak cukup sekali. 5 tahun, bahkan lebih dari itu kan. Lebih dari itu. Kayak negara kita sekarang kan Bu ya, kita harus menanggung utang kan dan entah sampai kapan nih. Itu kan akibat kebijakan yang tidak Betul, tepat. betul. Baik, Bu Lili, terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga Bu Lili lebih sukses lagi ke depannya. Amin, Dan amin. Partai Golkar juga lebih bisa meningkatkan perolehan kursinya di DPD Kota Cirebon. Iya. Baik pemirsa, demikian diskusi saya dengan Yoyan Indrayana dengan Ibu Lili Eliah SHMA, narasumber kita yang sangat luar biasa dengan kesibukannya wirawiri Cirebon Bandung. Bu, semoga tetap sehat Bu ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe agar The Leader tetap dapat memberikan informasi yang terbaik buat pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.